Bayangkan suatu hari kamu terbangun dan menyadari bahwa kamu benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada siapapun yang bisa diajak bicara. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Kebanyakan orang mungkin merasa panik, takut, atau bahkan putus asa. Kita terbiasa hidup dalam keterikatan dengan orang lain, keluarga, teman, komunitas, dan mengandalkan mereka untuk dukungan emosional maupun praktis. Tapi apakah mungkin untuk hidup tanpa orang lain? Dan lebih penting lagi, apakah itu bisa menjadi jalan menuju ketenangan? Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari dalam diri, bukan dari dunia luar. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Jangan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah bahwa kamu bisa menerima segala sesuatu sebagaimana adanya." Ini berarti kita harus belajar untuk berdiri sendiri, tanpa tergantung pada validasi, perhatian, atau dukungan dari orang lain. Tentu saja ini bukan berarti kita harus menjauhi semua orang dan hidup dalam kesendirian absolut. Namun konsep stoik tentang kemandirian emosional menantang kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Jika kita bisa menikmati kebersamaan tanpa bergantung, dan bisa tetap tegar ketika sendirian, maka kita benar-benar bebas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana filosofi stoik membantu kita belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain. Siap untuk membangun kekuatan batin yang sesungguhnya? Mari kita mulai. Mengapa kita takut sendirian? Kesendirian adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. Kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus mendorong interaksi sosial, media sosial, pekerjaan, keluarga, dan pertemanan. Namun, mengapa banyak orang merasa gelisah atau bahkan takut saat harus menghadapi hidup sendirian? Kesendirian dan naluri manusia. Sejak zaman purba, manusia adalah makhluk sosial yang bertahan hidup dengan membentuk kelompok. Dalam lingkungan alam liar, hidup sendirian berarti rentan terhadap bahaya. Oleh karena itu, otak manusia berkembang dengan kecenderungan mencari koneksi sosial. Sebagai bagian dari strategi bertahan hidup, rasa takut akan kesendirian bisa dibilang adalah warisan dari evolusi kita. Rasa yang mengingatkan kita bahwa kita lebih aman dalam kelompok. Namun dunia saat ini sudah berbeda. Kita tidak lagi harus berburu bersama kelompok untuk bertahan hidup, tapi otak kita masih membawa ketakutan lama itu. Membuat kita berpikir bahwa sendirian berarti rentan dan tidak berdaya. Banyak orang takut sendirian karena merasa bahwa tanpa orang lain, mereka tidak diakui atau dicintai. Masyarakat modern seringkali mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak teman yang mereka punya, seberapa banyak perhatian yang mereka dapatkan di media sosial, atau seberapa populer mereka di lingkungan kerja dan komunitasnya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, mengingatkan kita bahwa pendapat orang lain bukanlah hal yang bisa kita kendalikan. Dalam Meditations ia menulis, "Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Semuanya ada dalam dirimu, dalam cara berpikirmu." Dengan kata lain, pengakuan dan cinta dari orang lain hanyalah ilusi sementara. Kita tidak memerlukan validasi dari dunia luar untuk merasa berarti. Salah satu alasan terbesar mengapa orang takut sendirian adalah karena mereka tidak nyaman dengan diri sendiri. Ketika kita sendiri, kita dihadapkan dengan pikiran, kekhawatiran, dan ketakutan yang biasanya kita hindari dengan distraksi sosial. Filsuf stoik Seneca pernah berkata, "Orang yang takut sendirian sebenarnya takut pada dirinya sendiri." Ini adalah tantangan yang besar. Banyak orang merasa tidak nyaman menghadapi pikiran mereka sendiri. Mereka takut dengan perasaan hampa, takut menghadapi kesalahan masa lalu, atau takut memikirkan masa depan yang tidak pasti. Namun stoicisme mengajarkan bahwa menghadapi diri sendiri adalah langkah pertama menuju ketenangan sejati. Jika kita bisa belajar menerima dan memahami pikiran kita tanpa bergantung pada gangguan dari luar, kita bisa menemukan ketenangan dalam kesendirian. Mitos tentang kebahagiaan dan hubungan sosial. Masyarakat modern sering mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan orang lain. Kita melihat film dan iklan yang menggambarkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang selalu melibatkan pasangan, keluarga, atau teman-teman. Namun jika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, kita memberi mereka kendali atas emosi kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Seperti yang dikatakan Epictetus, orang bebas adalah orang yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus menghindari hubungan sosial, tetapi kita harus memahami bahwa hubungan bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan.
kita bisa bahagia sendiri jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bagaimana stoicisme membantu kita mengatasi ketakutan ini? Stoicisme mengajarkan kita untuk mengubah cara berpikir agar tidak lagi takut sendirian. Beberapa prinsip yang bisa membantu kita adalah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan tetap ada dalam hidup kita atau tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap kehilangan atau kesendirian. Menemukan makna dalam diri sendiri. Daripada mencari validasi dari orang lain, kita bisa mencari makna dalam nilai dan prinsip yang kita pegang. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita? Mengembangkan rasa cukup dengan diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus belajar menikmati kesendirian dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dengan sendirian, kita bisa merenungkan hidup, memahami diri kita lebih dalam, dan mengembangkan ketahanan mental. Ketakutan akan kesendirian adalah sesuatu yang alami, tetapi bukan sesuatu yang harus menguasai hidup kita. Dengan memahami akar ketakutan ini dan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita bisa mulai melihat kesendirian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai kesempatan untuk menemukan ketenangan dan kemandirian sejati. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kemandirian emosional bisa menjadi kunci menuju kebebasan sejati. Kebebasan dalam kemandirian emosional. Ketika kita berbicara tentang kebebasan, kebanyakan orang berpikir tentang kebebasan fisik, kemampuan untuk pergi kemanapun yang kita inginkan, atau melakukan apapun yang kita mau. Namun kebebasan sejati tidak hanya tentang dunia luar, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola dunia batin kita. Salah satu bentuk kebebasan paling mendalam adalah kemandirian emosional. Kemampuan untuk tidak tergantung pada orang lain dalam mencari kebahagiaan, kedamaian, atau makna hidup. Banyak dari kita secara tidak sadar menggantungkan emosi kita pada orang lain. Kita merasa bahagia ketika dipuji, merasa berharga ketika diakui, dan merasa hancur ketika ditinggalkan. Ketergantungan ini membuat kita rentan karena kebahagiaan kita berada di tangan orang lain. Filsuf stoik Epictetus mengatakan, jika kamu ingin kebebasan sejati, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh sesuatu yang berada di luar kendalimu. Ini berarti jika kita ingin benar-benar bebas, kita harus belajar untuk tidak menggantungkan emosi kita pada dunia luar, termasuk pada pendapat, tindakan, atau kehadiran orang lain dalam hidup kita. Salah satu alasan utama orang sulit mencapai kemandirian emosional adalah karena mereka takut merasa kesepian. Namun kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Kesepian adalah perasaan negatif yang muncul karena kita merasa kehilangan sesuatu atau seseorang. Ini berasal dari perasaan kurangnya keterhubungan dengan orang lain. Kesendirian adalah keadaan di mana kita tidak bersama orang lain, tetapi kita tetap merasa cukup dengan diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati. Jika kita bisa menikmati waktu sendirian, itu berarti kita tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Ilusi tentang cinta dan hubungan. Banyak orang percaya bahwa mereka memerlukan pasangan atau teman agar merasa lengkap. Keyakinan ini sering diperkuat oleh budaya populer yang menggambarkan cinta romantis sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Namun filsuf stoik Seneca mengingatkan bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, melainkan tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Jika kita hanya mencintai seseorang karena mereka membuat kita bahagia, maka itu bukan cinta sejati. Itu adalah ketergantungan. Stoicisme mengajarkan bahwa hubungan terbaik adalah yang tidak dilandasi oleh kebutuhan, tetapi oleh pilihan. Jika kita bersama seseorang karena kita benar-benar ingin berbagi kebahagiaan, bukan karena kita takut sendirian, maka itu adalah hubungan yang lebih sehat. Bagaimana melatih kemandirian emosional? Kemandirian emosional bukan berarti kita harus mengisolasi diri atau berhenti peduli dengan orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara menghargai hubungan tanpa menjadi bergantung padanya. Berikut adalah beberapa latihan stoik yang bisa membantu kita mencapai kemandirian emosional. Mengendalikan reaksi bukan kejadian. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jika seseorang meninggalkan kita atau mengkritik kita, kita tidak harus langsung merasa hancur.
Kita bisa memilih untuk melihatnya secara rasional dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri kita. Berlatih menghadapi kesendirian. Salah satu cara untuk membangun kemandirian emosional adalah dengan secara sadar melatih diri untuk menghabiskan waktu sendirian. Cobalah pergi ke tempat yang kamu sukai sendirian, seperti membaca buku di kafe, berjalan-jalan di taman, atau sekadar menikmati waktu tanpa distraksi dari ponsel atau media sosial. Menulis jurnal reflektif. Menulis jurnal adalah praktik yang sering dilakukan oleh filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius. Dengan menulis tentang perasaan kita bisa lebih memahami diri sendiri dan melihat pola-pola ketergantungan emosional yang mungkin ada dalam hidup kita, mengembangkan tujuan dan nilai pribadi. Jika kita tidak memiliki arah dalam hidup, kita cenderung mencari makna dari hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan tujuan hidup yang tidak bergantung pada siapapun. Apa yang benar-benar kamu hargai? Apa prinsip yang ingin kamu pegang? Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita tidak akan merasa kehilangan meskipun sendirian. Berlatih menghargai diri sendiri tanpa validasi. Banyak orang merasa tidak cukup baik jika tidak mendapatkan validasi dari orang lain. Untuk melatih kemandirian emosional, kita harus belajar menghargai diri sendiri tanpa perlu pengakuan dari luar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan merayakan pencapaian kecil dan mengakui usaha kita sendiri, tanpa harus menunggu pujian dari orang lain. Hasil dari kemandirian emosional. Ketika kita mencapai kemandirian emosional, kita mendapatkan beberapa manfaat besar dalam hidup. Ketenangan batin. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh tindakan atau pendapat orang lain. Hubungan yang lebih sehat. Kita tidak menjalin hubungan karena takut sendirian, tetapi karena benar-benar ingin berbagi kehidupan dengan seseorang. Kepercayaan diri yang lebih kuat. Kita tahu bahwa kita cukup bahkan tanpa orang lain. Kemandirian emosional adalah langkah penting menuju kebebasan sejati. Dengan melatih cara berpikir stoik, kita bisa berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain dan menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas latihan-latihan konkret yang bisa membantu kita semakin kuat dalam menghadapi kesendirian dan menjadi lebih tangguh secara emosional. Latihan stoik untuk memperkuat diri dalam kesendirian. Kemandirian emosional dan ketenangan dalam kesendirian bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih, seperti halnya seseorang berlatih fisik untuk menjadi lebih kuat. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius telah mengembangkan berbagai latihan yang bisa membantu kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesendirian. Berikut adalah beberapa latihan stoik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memento mori. Menghadapi kenyataan kematian. Salah satu latihan paling kuat dalam stoicisme adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Mungkin terdengar suram, tetapi latihan ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa pada akhirnya kita akan sendirian. Tidak ada yang bisa menemani kita selamanya. Dan menerima hal ini dapat membantu kita lebih menghargai kesendirian. Cara melatih memento mori. Renungkan bahwa hidup itu singkat, dan setiap momen sendirian adalah kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri. Jangan takut akan kehilangan orang lain. Sebaliknya, gunakan waktu bersama mereka dengan lebih bijak. Latih diri untuk merasa cukup dengan keberadaan diri sendiri karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan selalu bersama kita adalah diri kita sendiri. 2. Dikotomi kendali. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak kecemasan dan ketakutan dalam kesendirian berasal dari hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Seperti apakah seseorang akan tetap bersama kita atau tidak. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan datang ketika kita memfokuskan energi hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Cara menerapkan dikotomi kendali. Tuliskan hal-hal yang membuatmu merasa cemas dalam kesendirian. Pisahkan mana yang bisa kamu kendalikan, pikiran, reaksi, keputusan, dan mana yang tidak. Kepergian seseorang, pendapat orang lain. Fokuskan energi pada hal-hal yang ada dalam kendalimu, seperti mengembangkan keterampilan, menikmati waktu sendiri, atau membangun kebiasaan yang bermanfaat. 3. Voluntary discomfort. Membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Salah satu alasan kita takut sendirian adalah karena kita tidak terbiasa dengan perasaan tersebut. Kita selalu mencari gangguan, media sosial, percakapan, atau hiburan untuk menghindari rasa sepi. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus melatih diri untuk merasa nyaman
dengan ketidaknyamanan, termasuk kesendirian. Latihan voluntary discomfort untuk kesendirian. Habiskan waktu beberapa jam dalam sehari tanpa ponsel, media sosial, atau gangguan lainnya. Pergilah ke tempat-tempat yang biasanya kamu kunjungi bersama orang lain, tapi kali ini sendirian. Tidur di tempat yang lebih sederhana dari biasanya, atau lakukan aktivitas tanpa kenyamanan ekstra. Renungkan bagaimana perasaanmu dalam momen-momen tersebut, dan sadari bahwa kamu sebenarnya tidak memerlukan orang lain untuk merasa cukup. 4. Premeditatio malorum. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Banyak orang merasa takut sendirian karena mereka tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk, misalnya kehilangan pasangan, teman, atau keluarga. Dalam stoicisme, premeditatio malorum adalah latihan membayangkan skenario terburuk dan menerima bahwa itu bisa terjadi. Cara menerapkan premeditatio malorum. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan hidup tanpa orang yang paling kamu andalkan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika aku harus menjalani hidup sendirian? Apa yang bisa kulakukan untuk tetap bahagia? Renungkan bahwa meskipun hal terburuk terjadi, kamu masih bisa bertahan dan menemukan makna dalam hidup. 5. Journaling. Merekam pikiran dan perasaan dalam kesendirian. Marcus Aurelius adalah salah satu contoh terbaik dari filsuf Stoik yang mempraktikkan journaling. Ia mencatat pemikirannya setiap hari, merenungkan perasaannya, dan mengevaluasi bagaimana ia bisa menjadi lebih bijaksana. Cara melakukan journaling Stoik. Setiap malam, tuliskan apa yang kamu pelajari dari waktu yang kamu habiskan sendirian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku merasa cukup dengan diriku sendiri hari ini? Jika tidak, mengapa? Tulis kutipan Stoik yang menginspirasimu dan refleksikan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupanmu. 6. Membangun rutinitas yang bermakna. Salah satu alasan orang merasa takut sendirian adalah karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat sendiri. Tanpa rutinitas yang jelas, kesendirian bisa terasa seperti kekosongan. Latihan untuk membangun rutinitas bermakna. Tentukan aktivitas harian yang bisa kamu lakukan sendiri, seperti membaca, olahraga, meditasi, atau belajar sesuatu yang baru. Ciptakan ritual pagi dan malam yang membantumu merasa terhubung dengan diri sendiri. Gunakan kesendirian sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. 7. Amor fati, mencintai keadaan apa adanya. Amor fati berarti mencintai takdir. Filsuf Stoik Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menerima hidup sebagaimana adanya, termasuk kesendirian. Cara menerapkan amor fati. Alih-alih melihat kesendirian sebagai sesuatu yang buruk, lihatlah sebagai kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa ingin mengeluh tentang kesendirian, ubahlah pola pikir menjadi, aku bersyukur untuk momen ini karena aku bisa belajar darinya. Latih diri untuk menerima dan bahkan mencintai keadaan yang ada, bukan berharap bahwa segala sesuatu harus berbeda. Latihan Stoik tidak hanya membantu kita merasa lebih nyaman dalam kesendirian, tetapi juga membuat kita lebih kuat secara mental dan emosional. Dengan menerapkan konsep seperti memento mori, dikotomi kendali, dan voluntary discomfort, kita bisa belajar bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa membawa kita pada kebebasan sejati. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa bergantung pada orang lain. Menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain. Setelah memahami pentingnya kemandirian emosional dan berlatih menjadi lebih kuat dalam kesendirian, langkah berikutnya adalah menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada orang lain. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan datang dari hubungan sosial, validasi eksternal, atau pencapaian yang diakui orang lain. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari faktor luar yang berada di luar kendali kita. Banyak orang merasa bahwa kebahagiaan mereka terikat pada orang lain, pasangan, keluarga, teman, atau bahkan pengikut di media sosial. Mereka merasa bahagia ketika dicintai, dipuji, atau diakui, tetapi merasa hancur ketika kehilangan perhatian tersebut. Filsuf Stoik Epictetus memperingatkan kita tentang bahaya ketergantungan ini. Jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, maka kamu sedang membuat dirimu menjadi budak dari hal itu. Artinya, jika kita hanya merasa bahagia ketika mendapat validasi dari orang lain, maka kita tidak benar-benar bebas. Kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita
kepada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Bagaimana mengatasi ketergantungan ini? Sadari bahwa segala sesuatu di luar diri kita bersifat sementara. Orang bisa datang dan pergi. Pujian bisa berubah menjadi kritik, dan popularitas bisa meredup. Latih diri untuk tidak mengandalkan opini orang lain. Apa yang mereka pikirkan tentang kita bukanlah tanggung jawab kita. Gantilah kebutuhan akan validasi eksternal dengan kepuasan dari pencapaian pribadi dan pertumbuhan diri. Eudaimonia, kebahagiaan dalam menjalani hidup yang bermakna. Dalam filosofi Yunani ada konsep eudaimonia, yang berarti kebahagiaan sejati yang diperoleh dari menjalani hidup dengan kebajikan dan tujuan yang jelas. Berbeda dengan kesenangan sesaat, eudaimonia adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam, dari cara kita menjalani hidup yang baik dan bermakna. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ini berarti bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hubungan, status, atau pencapaian materi, tetapi dalam bagaimana kita berpikir, bertindak, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Cara menjalani hidup yang bermakna, temukan nilai pribadi. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apakah itu kebijaksanaan, keberanian, integritas, atau disiplin? Jalani hidup sesuai dengan nilai itu. Jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini, kita akan merasa damai meskipun sendirian. Jangan mengejar kebahagiaan tetapi kebajikan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah hasil sampingan dari menjalani hidup dengan benar. Banyak orang melihat kesendirian sebagai kekosongan, tetapi Stoicisme mengajarkan bahwa kesendirian bisa menjadi sumber kekuatan dan kebebasan. Seneca berkata, orang yang bahagia adalah orang yang cukup dengan dirinya sendiri. Kesendirian memberi kita ruang untuk merenungkan kehidupan dan memahami diri sendiri lebih dalam. Menjalani aktivitas tanpa distraksi dan benar-benar menikmati momen. Mengembangkan kebiasaan yang memperkaya diri, seperti membaca, menulis, atau bermeditasi. Sebaliknya, jika kita selalu mencari gangguan untuk menghindari kesendirian, kita justru semakin jauh dari diri kita sendiri. Hidup minimalis fokus pada hal yang esensial. Salah satu alasan orang merasa hampa saat sendirian adalah karena mereka terlalu banyak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa bahagia, materi, hiburan, atau interaksi sosial yang berlebihan. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan konsep hidup sederhana dan hanya berfokus pada hal yang benar-benar penting. Bagaimana menerapkan hidup minimalis dalam pikiran dan gaya hidup? Kurangi distraksi. Batasi konsumsi media sosial dan hiburan yang hanya mengisi waktu tanpa memberi manfaat. Latih diri untuk menikmati hal-hal sederhana. Nikmati makanan tanpa perlu selalu berbagi di media sosial. Jalan-jalan tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Dan temukan kebahagiaan dalam momen kecil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan? Baik dalam aspek material maupun emosional, kita bisa menilai apakah suatu keinginan benar-benar penting atau hanya sekadar dorongan sesaat. Dengan cara ini kita tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk selalu bergantung pada dunia luar. Membangun kebahagiaan sejati dari dalam. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hubungan pujian atau pengakuan. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari menerima diri sendiri apa adanya. Jangan mencari kebahagiaan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Terima bahwa kita cukup sebagaimana adanya, tanpa perlu validasi dari siapapun. Menghargai proses bukan hasil. Kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati perjalanan menuju pencapaian itu. Jika kita bergantung pada hasil untuk merasa bahagia, kita akan selalu merasa kurang. Mengembangkan kebiasaan yang menghasilkan kepuasan jangka panjang. Baca buku yang membuat kita berkembang. Meditasi atau refleksi diri untuk lebih memahami pikiran kita. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Dengan memahami bahwa kita tidak memerlukan validasi eksternal dan menjalani hidup dengan kebajikan, kita bisa merasa cukup meskipun sendirian. Kesimpulan, Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal seperti validasi orang lain, hubungan sosial, atau pencapaian duniawi. Hidup tanpa bergantung pada orang lain bukan berarti kita harus menjauh dari masyarakat atau menghindari interaksi sosial. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan, mampu menikmati hubungan tanpa merasa tergantung,
dan mampu menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Ketika kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak lagi melihat kesendirian sebagai sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kita tidak lagi merasa hampa ketika tidak ada orang di sekitar, karena kita telah menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Pada akhirnya, tujuan dari hidup bebas dan mandiri menurut Stoikisme adalah mencapai ketenangan batin, ataraxia. Ketika kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi atau ketergantungan pada orang lain, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh makna. Hidup yang paling berharga adalah hidup yang kita jalani dengan kendali penuh atas diri kita sendiri.